Mafia telah menjadi bagian penting dari sejarah kriminal dunia, terutama di Italia dan Amerika Serikat. Organisasi ini sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal seperti pemerasan, perdagangan narkoba, perjudian, dan pembunuhan. Namun, asal-usul mafia berasal dari kondisi sosial dan politik yang terjadi berabad-abad lalu. Lalu, bagaimana awal mula kemunculan mafia? Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Mafia dikaitkan sebagai La Cosa Nostra yang memiliki arti hal kami. Ini adalah panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat. Pada awalnya, mafia adalah nama sebuah konfederasi yang didirikan oleh orang-orang Sisilia pada abad pertengahan untuk tujuan memberikan perlindungan ilegal. Pengorganisasian kejahatan berupa kesepakatan dan transaksi secara ilegal, penyelesaian perselisihan antar organisasi kejahatan, dan penegakan hukum dengan aturan mereka sendiri. Konfederasi ini sering terlibat dalam kegiatan perjudian, penipuan, perdagangan manusia, narkoba, dan pencucian uang. Mafia berawal di Pulau Sisilia pada abad ke-19, ketika wilayah tersebut berada di bawah kendali berbagai kekuatan asing, termasuk Spanyol, Prancis, dan Austria. Penduduk setempat sering mengalami penindasan oleh pemerintah kolonial yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Dalam kondisi tersebut, terbentuklah kelompok-kelompok yang berupaya melindungi masyarakat dari ancaman penguasa. Pada awalnya, kelompok ini bertindak sebagai pelindung warga, memberikan perlindungan dan keadilan yang tidak bisa diperoleh dari sistem hukum resmi yang dianggap korup. Mereka mengembangkan kode kehormatan bernama Omerta, di mana kerahasiaan dan solidaritas menjadi prinsip dasar. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok ini berubah menjadi organisasi yang lebih terorganisir dan mulai terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pemerasan dan penyediaan perlindungan bagi para pemilik usaha. Setelah penyatuan Italia pada 1861, pemerintah pusat mencoba untuk membubarkan organisasi ini, namun upaya mereka sering gagal. Pemerintah baru ini juga dipandang lebih memihak kepada masyarakat elit di perkotaan, yang membuat masyarakat di pedesaan semakin mendukung mafia. Dalam situasi ini, mafia memperkuat diri dan memanfaatkan kelemahan pemerintah untuk memperluas pengaruhnya, terutama di wilayah pedesaan. Pada awal abad ke-20, terjadi migrasi besar-besaran dari Italia ke Amerika Serikat. Hal ini pun membawa mafia ke benua baru. Banyak imigran dari Italia yang menetap di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Boston. Dalam lingkungan yang keras ini, mafia membentuk jaringan yang terstruktur serupa dengan yang ada di Sisilia. Era larangan atau prohibition yang terjadi pada tahun 1920 menjadi momen penting bagi perkembangan mafia di Amerika Serikat. Larangan terhadap alkohol menciptakan peluang besar bagi mafia untuk menjalankan operasi penyelundupan, yang menghasilkan keuntungan besar dan meningkatkan kekuatan mereka. Nama-nama seperti Al Capone dan Lucky Luciano mulai terkenal. Membentuk sindikat kriminal terorganisir yang sering disebut sebagai Cosa Nostra di Amerika Serikat. Mafia memiliki struktur organisasi yang ketat. Pada puncak organisasi, terdapat seorang bos atau don, yang memegang otoritas tertinggi. Di bawahnya ada underboss, yang mengawasi operasi sehari-hari, serta consigliere yang berperan sebagai penasihat terpercaya. Lalu ada caporegime atau kapten yang memimpin anggota dan orang-orang luar yang berafiliasi untuk mafia. Sistem ini sangat efektif dalam menjaga kerahasiaan dan menjalankan operasi kriminal dengan terorganisir. Setiap anggota tunduk pada aturan yang ketat, terutama dalam hal kerahasiaan, yang diatur oleh kode Omerta. Siapapun yang melanggar kode ini seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian, biasanya dihukum dengan cara dibunuh. Mafia tidak hanya beroperasi di dunia bawah tanah, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi, terutama di Italia Selatan dan Amerika Serikat. Mereka sering terlibat dalam pengaturan tender pemerintah, manipulasi hasil pemilu, dan penyuapan pejabat. Di Italia, mafia menjadi bagian dari sistem politik di wilayah tertentu, di mana politisi seringkali bekerja sama dengan mafia untuk mendapatkan dukungan atau perlindungan. Di Amerika Serikat,
pengaruh mafia mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20. Selain perdagangan narkoba dan penyelundupan, mafia juga memasuki sektor-sektor legal seperti industri konstruksi, real estate, dan serikat pekerja. Hal ini memperkuat cengkraman mereka pada politik dan ekonomi di daerah. Sejak pertengahan abad ke-20, Italia dan Amerika Serikat telah melakukan beberapa upaya untuk memerangi mafia. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act yang diberlakukan pada tahun 1970. Peraturan ini memungkinkan pemerintah untuk menuntut dan menghukum bos-bos mafia dengan lebih efektif. Banyak pemimpin besar mafia ditangkap, yang menyebabkan melemahnya kekuatan mafia di Amerika Serikat. Di Italia, perlawanan terhadap mafia mencapai titik balik pada tahun 1990 setelah pembunuhan hakim anti-mafia terkenal seperti Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Serangan balik dari pemerintah Italia yang melancarkan operasi besar-besaran berhasil menghancurkan banyak keluarga mafia di Sisilia, meskipun beberapa kelompok masih bertahan dengan operasi yang lebih tersembunyi. Sekian untuk video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.